Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo Gems Crypto Channel. Hari ini di tanggal 29 ya, di bulan Mei 2024. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap terlihat di sini guys. Perubahannya tidak terlalu signifikan ya, masih sideways. Perubahannya di 0,32% aja. Begitu juga untuk Fear and Greed Index masih di 0,63 ya di area greed, yang mengindikasikan market masih slow dulu guys melihat perkembangan yang ada. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin, perubahannya tidak terlalu signifikan ya, di 0,89% aja turun dan mempertahankan harganya di 67.800-an dolar. Begitu juga untuk Ethereum ada penurunan ya di 2,16%. Kemudian untuk BNB sideways ya, meskipun hijau di 0,47%, dan Solana juga tidak terlalu signifikan untuk perubahannya di 0,45% aja ya. Dan kalau kita lihat sini tampaknya banyak yang sideways ya, meskipun beberapa altcoin perubahannya cukup lumayan, tapi hal itu wajar aja ya karena meme coin biasanya memang pergerakannya seperti itu, cukup volatile dan cukup tajam ya untuk perubahannya, dan rata-rata masih mengikuti pergerakan dari Bitcoin ya. Kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat untuk perubahan yang terjadi dari Bitcoin ya, masih di time frame daily seperti yang saya sampaikan kemarin. Ada kemungkinan ya untuk mencoba retest lagi di sekitar harga 66.500 ya, kalau seandainya untuk tren penurunan ini masih berlanjut, atau jika tidak maka kemungkinan akan retest di harga sekitar 67.300 guys, dan akan naik lagi. Dan kita doakan juga semoga ada berita yang bisa men-trigger ya pergerakan harga Bitcoin ini untuk naik lagi. Jadi kita akan update lagi guys. Dan seperti biasa kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya. Yang pertama kita lansir dari harian Decrypt, diinformasikan bahwa ETF Bitcoin BlackRock ini sudah bisa menyalip ya, atau mengalahkan untuk perdagangan atau transaksi yang terjadi pada GBTC-nya Grayscale dalam waktu kurang dari 100 hari guys. Jadi IBIT-nya milik BlackRock hanya membutuhkan 96 hari saja untuk bisa menutup keunggulan besar dari GBTC guys. Dan seperti yang ditunjukkan ya oleh analis senior K33 Research Fatal Lande di Twitter, di mana IBIT hanya membutuhkan 96 hari untuk menutup keunggulan besar GBTC ini. Saat pasar Amerika Serikat ditutup ya pada hari Selasa kemarin, IBIT memiliki 288.671 Bitcoin dibandingkan dengan 287.454 Bitcoin milik GBTC-nya Grayscale, dan perputaran terjadi setelah GBTC mengalami arus keluar senilai 105 juta dolar ya, dan IBIT justru malah mengalami arus masuk senilai 102 juta dolar pada hari Selasa ya. Ini menurut data dari CoinGlass. Berita ini muncul hanya sehari setelah kategori dana Bitcoin mencapai tonggak penting yang sekarang memiliki total 1 juta Bitcoin ya. Dan jumlah tersebut yang dilacak dan dihitung oleh Hodl 15 Capital, dan tidak hanya terbatas pada 9 ETF baru Amerika Serikat dan GBTC yang baru saja dikonversi. Ini juga termasuk ETF di Jerman, Kanada, dan dana yang baru saja diluncurkan yang sekarang diperdagangkan di Hong Kong guys. Jadi ini semakin menarik ya untuk persaingan di per ETF-an Bitcoin spot ini guys, khususnya untuk BlackRock dan juga Grayscale ini. Dan kita akan lanjutkan untuk memantau ya perkembangan dari ETF ini, karena tentu saja ya salah satu sebab kenapa Bitcoin ini ngepam ya dari awal tahun kemarin, ini salah satu sebabnya yaitu ya karena ETF Bitcoin spot ini guys. Jadi nanti kita akan update lagi. Kemudian selanjutnya kalau kita lansir informasi dari Coin Paprika ya, dan ini mungkin update ya untuk informasi yang sudah kita sampaikan kemarin, yaitu pertemuan ya antara Argentina dan juga El Salvador guys, yang membahas tentang Bitcoin ya sebagai mata uang negara guys. Nah di sini diinformasikan ya bahwa untuk hype adopsi Bitcoin di Argentina ini bisa disebut berlebihan katanya. Jadi rumor adopsi Bitcoin di Argentina dibesar-besarkan ya, ini kata seorang pejabat di El Salvador, dan menyusul pembicaraan rutin antara kedua negara mengenai peraturan aset digital tersebut guys. Dan diskusi Argentina baru-baru ini dengan El Salvador emang mengenai Bitcoin ini telah memicu rumor bahwa negara tersebut akan menerima mata uang digital sepenuhnya guys, atau bisa dijadikan sebagai mata uang negara. Namun para ahli menekankan bahwa pembicaraan ini masih jauh dari mengindikasikan pergeseran total ke Bitcoinisasi guys. Terpilihnya Javier Milei, seorang presiden pro Bitcoin pada akhir 2003 kemarin ya, ini menimbulkan kegemparan di sektor keuangan Argentina yang biasanya itu berhati-hati, dan prediksi adopsi Bitcoin yang cepat ini melonjak.
meskipun pemerintah telah mengizinkan pembayaran Bitcoin dalam kontrak tertentu. Dan langkah ini bukanlah penerimaan penuh terhadap Bitcoin. Spekulasi melambung tinggi ketika para pejabat Argentina dan El Salvador ini bertemu, dan regulator keuangan yang berjabat tangan menimbulkan rumor bahwa Argentina akan mengadopsi Bitcoin seperti halnya El Salvador, guys. Namun, kantor Bitcoin Nasional El Salvador mengklarifikasi ya bahwa pertemuan tersebut merupakan diskusi rutin mengenai regulasi aset digital, guys. Jadi masih belum pasti ya untuk penggunaan Bitcoin sebagai mata uang negara. Jadi hanya sekedar diskusi rutin saja, guys. Jadi kita akan update lagi nanti apakah ini hanya pengalihan isu aja atau memang benar ada pembicaraan seputar penggunaan Bitcoin sebagai mata uang negara. Karena menurut saya pribadi ya, ini agak aneh kalau hanya ingin berdiskusi di seputar regulasi kripto khususnya untuk Bitcoin ini harus mengundang El Salvador ya, atau bertemu dengan El Salvador, karena masih banyak negara-negara lain yang mungkin lebih berkompeten ya di bidang regulasi aset digital khususnya untuk Bitcoin ini. Dan wajar jika orang itu berspekulasi kalau Bitcoin ini akan diadopsi untuk digunakan sebagai uang resmi ya di negara Argentina. Mengingat ya negara Argentina memang sedang kacau ya untuk perekonomiannya. Jadi wajar-wajar aja kalau spekulasi ini berkembang cukup besar atau cukup pesat ya dalam beberapa hari ini. Oke, jadi kita akan update lagi nanti untuk kelanjutannya. Dan selanjutnya kita lansir dari harian Cointelegraph ya, diinformasikan bahwa Israel guys ini meluncurkan eksperimen CBDC shekel digital untuk pembayaran. Nah ini menarik juga ya. Jadi Bank of Israel meluncurkan eksperimen atau percobaan untuk CBDC ya dengan mengambil inspirasi dari proyek Rosalind yang dilakukan oleh BIS Innovation Hub. Israel bermaksud untuk mempercepat pengembangan mata uang digital bank sentral internasional yaitu CBDC ya. Ini berdasarkan informasi yaitu shekel digital. Sebagai bagian dari tantangan, BOI akan menyediakan lingkungan sandbox ya yang melekat pada lapisan antarmuka pemrograman aplikasi API, dan peserta akan berkompetisi untuk membangun sistem pembayaran CBDC real time untuk masyarakat umum ini. Dan berbicara kepada Cointelegraph, Sauli Rejwan, managing partner di Mr. Key Ventures Capital, sebuah perusahaan modal ventura yang berbasis di Tel Aviv, menjelaskan inisiatif ini secara rinci guys. Di mana program ini terdiri dari 3 tahap, yaitu aplikasi dan presentasi, akses ke jaringan baru untuk proyek-proyek terpilih, dan presentasi akhir untuk para juri. Dan di mana beberapa di antaranya telah berbicara di acara-acara kripto baru-baru ini guys. Dan dia percaya ya bahwa inisiatif ini berpotensi menjembatani kesenjangan antara industri Web3 dan pemerintah. Meskipun keuangan terdesentralisasi, pengetahuan, dan solusi tanpa izin belum dipertimbangkan guys. Israel mengundang entitas dari sektor swasta, publik, dan akademis untuk berpartisipasi dalam percobaan ini. Dan Bank Sentral Israel ini menambahkan ya bahwa prioritasnya akan diberikan pada penggunaan dengan karakteristik orisinil dan inovatif di dunia pembayaran, baik itu meningkatkan aplikasi yang sudah ada atau aplikasi yang benar-benar baru. Nah, meskipun CBDC ini dibangun untuk melayani kasus penggunaan universal ya, peserta dalam percobaan CBDC Israel ini juga diizinkan untuk membangun solusi untuk ceruk dan juga skenario yang unik. Jadi ini menarik ya, kita tunggu aja untuk percobaan ataupun pilot dari CBDC-nya Israel ini guys. Dan ini mengindikasikan ya bahwa tampaknya negara-negara maju itu memang sekarang sudah mulai untuk pilot ya ataupun bereksperimen tentang adanya CBDC ini guys. Dan memang masih banyak di luar sana itu yang pro kontra ya dengan CBDC ini dengan berbagai macam alasan. Tapi kalau menurut saya pribadi, mau nggak mau guys, suatu hari nanti kita pasti akan menggunakan CBDC ini guys di samping uang fiat tradisional ya. Dan kita tunggu aja nanti implementasinya seperti apa dan juga efeknya nanti seperti apa, dimana kita bisa melihatnya ya kemungkinan suatu saat nanti pada negara-negara yang mungkin sudah duluan mengimplementasikan CBDC-nya untuk perekonomian negara tersebut guys. Oke, jadi kita akan pantau bareng perkembangan dari CBDC ini. Oke, dan selanjutnya guys, anggap aja ini intermezzo, diinformasikan dari harian Finbolt, diinformasikan bahwa Cristiano Ronaldo ini bermitra dengan Binance untuk memperkenalkan koleksi NFT baru guys. Jadi Cristiano Ronaldo dan Binance telah mengumumkan ya kolaborasi token NFT baru yang disebut Forever Worldwide, The Road to Saudi Arabia. Menurut informasi yang dibagikan dengan Finbolt pada 29 Mei kemarin. Koleksi baru ini menelusuri perjalanan Ronaldo ya dari Madeira hingga menjadi terkenal di seluruh dunia dan menawarkan pengalaman unik dan hadiah di dunia nyata kepada para penggemarnya. Koleksi NFT menyoroti lokasi-lokasi penting ya dalam kehidupan dan karir Ronaldo, termasuk Madeira, Lisbon, Manchester, Madrid, Turin, Arab Saudi, dan juga Portugal. Jadi kita tunggu aja guys nanti kira-kira seperti apa ya untuk NFT Ronaldo ini guys. Dan tentu saja
ini buat para fans berat dari Cristiano Ronaldo ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya, dan saya yakin dengan jumlah fan dan juga fanatisme dari para pengagum Ronaldo ini, saya yakin ya untuk harga dari NFT-nya ini pasti bakal mahal banget guys ya. Dan beruntung sekali Binance menjadi partner ya untuk pembuatan NFT ini. Dan kalau memang ini dibangun di jaringan Binance ya, atau Binance Smart Chain, otomatis akan menggunakan gas fee-nya BNB, dan tentu saja ini mungkin bisa terjangkau ya bagi para pecinta NFT karena tidak menggunakan Ethereum ya, yang dimana untuk gas fee-nya lebih mahal. Dan ini menjadi kesempatan yang baik, artinya buat para retail ini kita pun bisa berpartisipasi guys, dan tentu saja keberuntungan atau untuk bisa mendapatkannya ini pasti akan sangat sulit. Oke, jadi pasti akan banyak persaingan di situ guys, apalagi zaman sekarang ya, kita juga harus bersaing dengan bot. Nah ini yang menjadi semakin menarik aja ya dalam perebutan NFT semacam ini guys. Oke, mungkin sudah tidak asing lagi buat teman-teman yang sudah lama ya bergelut di bidang airdrop, yang sering untuk mengerjakan tugas-tugasnya ini sering melawan bot ya, dan selalu kalah guys. Oke, jadi itu dulu guys yang bisa kita sampaikan hari ini. Nanti kita akan update lagi, dan untuk rekomendasi project baru nanti kita akan share ya di akun Telegram, project-project yang masih dalam proses testnet ataupun lagi ngadain airdrop dan juga mungkin lagi ngadain presale juga ya. Kalian mampir aja di Telegram dan dapatkan kesempatan yang lebih baik ya daripada teman-teman yang baru masuk belakangan. So, seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.